haleluya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom, haleluya. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh berada dalam hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita satukan hati kita sebelum kita mau masuk dalam ibadah ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang mulia, yang selalu menyertai kami, yang selalu memberikan kami rahmat-Nya yang baru setiap pagi. Terima kasih Tuhan, kami ada saat ini sebagaimana kami ada, semua karena bukti anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Bapa yang baik, terlebih dahulu kuduskan hati kami Tuhan, sucikan setiap kami Bapa, layakan kami Tuhan anak-anak-Mu, untuk kami masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah kami menyembah Engkau pagi hari ini Tuhan, bukan untuk kami diberkati, tetapi kami tahu Tuhan, Engkau telah memberkati kami terlebih dahulu ya Tuhan Yesus. Engkau Allah yang selalu menyenangkan hati kami, oleh karena itu Tuhan, biarlah Tuhan Yesus setiap kami mau lebih lagi Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, sebagaimana Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, biarlah Tuhan Yesus senantiasa ditinggikan dalam setiap pujian kami, dalam setiap penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji nama-Mu Tuhan, karena kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Besarlah kuasa-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, mari sama-sama yang percaya kepada Tuhan Yesus katakan haleluya, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita melakukan Tuhan kita pagi hari ini, amin. Karena Dia Allah yang layak dipuji. Besarlah kuasa-Mu Tuhan, haleluya. Mari kita tepuk tangan. Sama-sama katakan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Besarlah dan layak dipuji, besarlah nama-Mu. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak. Mari sama-sama katakan, terpujilah, terbukti kuasa. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus
perkasa. Yeay. Haleluya. Sebab Tuhan Allah perkasa. Amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan mendengarkan Voice of Pentecost. Shalom saudara, kompetisi. Ya, itu adalah hal yang dituntut oleh sekolah dan pekerjaan supaya kita bisa diakui dan terus eksis. Tidak heran kalau seseorang dapat menggunakan segala cara untuk dapat memenangkan kompetisi tersebut. Dari flexing skill sampai koneksi orang dalam. Tapi sebenarnya apakah kita sebagai insan Pentakosta menggunakan cara yang sama dengan orang dunia? Kita akan temukan jawabannya dalam Voice of Pentecost kali ini. Cara orang Israel menang dalam setiap peperangan dapat kita adaptasi sebagai suatu pola. Tuhan melarang raja-raja Israel untuk memelihara banyak kuda supaya memperkuat pertahanan mereka. Padahal waktu itu bangsa lain seperti Mesir menggunakan jumlah serta kemegahan kuda serta kereta mereka untuk dapat memenangkan perang. Lalu bagaimana bangsa Israel untuk menang perang pada waktu itu? Setidaknya ada dua prinsip penting yang menjadi rahasia kemenangan bangsa Israel. Prinsip yang pertama, mereka diminta untuk hidup takut akan Tuhan dan hidup sesuai dengan ketetapan yang telah diberikan Tuhan melalui hukum Taurat. Bukan kuda atau kereta perang yang membuat mereka menang perang, tapi apakah bangsa Israel sedang hidup takut akan Tuhan atau tidak. Sikap takut akan Tuhan inilah yang akan menjadi bukti bahwa bangsa Israel menaruh kepercayaan penuh kepada Allah, sehingga Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Prinsip yang kedua adalah Tuhan memberikan kemenangan kepada seseorang atau bangsa yang terikat perjanjian dengannya. Tanda perjanjian Tuhan kepada seseorang biasa disahkan dengan penumpangan tangan atau penuangan minyak urapan. Mazmur 20 ayat 7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Ayat ini mengajarkan bahwa kemenangan tidak diberikan kepada semua orang, karena kemenangan adalah pemberian Allah kepada orang-orang pilihannya. Ketika Tuhan berperang ganti kita orang yang diurapinya, maka kemenangan sudah pasti kita raih bersama dengan Dia. Kita sebagai insan Pentakosta perlu memiliki beberapa aspek atau gaya hidup untuk menjalani kehidupan yang adalah medan peperangan. Yang pertama, hidup sebagai pribadi yang diurapi. Waktu seseorang lahir baru, Roh Kudus memeteraikan perjanjian rohani kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan terus berkarya dengan pengalaman baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, sehingga ada urapan dan kuasa bagi kita untuk menyelesaikan amanat agung. Pengurapan inilah yang membuat kita berjalan dari kemenangan demi kemenangan. Tapi bagaimana caranya? Pengurapan itu yang akan mengajar kita mengerjakan hal-hal sulit, menuntun untuk mengambil keputusan tepat, dan menolong untuk menerobos tantangan dalam menjalankan panggilannya. Tapi kita perlu menjaga pengurapan dengan hidup intim dan takut akan Allah. Karena kedua hal tersebut akan membuat urapan selalu baru setiap pagi dan menjadi persediaan minyak di dalam buli-buli kita. Jadi, kehintiman dan hidup kudus adalah sikap yang kita butuhkan untuk memperoleh hidup yang berkemenangan. Yang kedua, hidup senantiasa mengandalkan Tuhan. Mazmur 20 ayat 8 menulis bahwa saat orang lain memegahkan kereta dan kuda, tetapi umat yang diurapi Tuhan lebih memilih untuk bergantung kepada Tuhan yang menjadi sumber kemenangannya. Di saat orang lain mengandalkan hal-hal di luar Tuhan seperti pengalaman kerja, fasilitas, atau bahkan orang dalam, disitulah saatnya anak Tuhan untuk memilih mengandalkan Tuhan. Karena menggunakan jalan pintas untuk memenangkan kompetisi bukanlah kecerminan dari sikap mengandalkan Tuhan. Kita tidak boleh berhenti belajar dan mengembangkan diri. Meningkatkan keahlian dan keterampilan adalah keharusan bagi kita insan Pentakosta. Memiliki teman dan relasi yang positif akan menambah wawasan kita. Saat kita mengandalkan Tuhan untuk mengupgrade diri, disitulah Tuhan mempertemukan kita dengan orang-orang yang tepat untuk mendukung panggilannya di dalam hidup kita. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang diurapi tapi masih mengalami kekalahan? Ada anak Tuhan tapi tetap kalah tender atau gagal dipromosikan di kantornya. Apakah itu karena dosa atau Tuhan sengaja memberikan kekalahan bagi mereka? Jawabannya adalah kesuksesan dan prestasi tidak ditentukan dari standar dunia. Tuhan bisa mengizinkan kita untuk mengalami kekalahan karena untuk menerima sesuatu yang lebih baik atau untuk menyelamatkan kita dari sesuatu yang merugikan di kemudian hari. Contohnya adalah Tuhan Yesus.
Ia disalibkan dan terlihat tidak berdaya dan seperti kalah dalam perlombaan dunia. Yesus seperti kalah di hadapan orang Farisi, orang Romawi, bahkan iblis. Tapi yang dunia tidak tahu adalah Yesus justru menang dari rintangan yang ada untuk menyelesaikan panggilannya di bumi. Yesus menang melawan ketakutan, intimidasi, pencobaan. Dan yang pasti, Tuhan Yesus menang atas maut. Kemenangan ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi yang paling utama adalah kemenangan untuk seluruh umat manusia dari belenggu dosa. Allah pasti memberikan kemenangan bagi orang yang diurapinya. Tapi kita harus melihat dari kacamata Allah untuk memandang dan memaknai kemenangan itu. Jadi jawaban untuk pertanyaan di awal tadi adalah, kita insan Pentakosta yang diurapi Tuhan harus memiliki cara hidup yang berbeda dari orang dunia. Terutama dalam cara kita memandang dan meraih kemenangan. Orang dunia bisa menggunakan cara-cara yang salah untuk meraih kemenangan. Tetapi kita memiliki cara sendiri untuk meraih kemenangan yang diberikan Tuhan. Marilah kita memiliki keintiman yang berkualitas dengan Tuhan, senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Inilah yang membawa kita hidup dalam pengurapan untuk meraih kemenangan dari Tuhan. Untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Engkau Bapa yang baik Tuhan. Engkau Allah yang mulia ya Tuhan Yesus. Kasih-Mu besar bagi kami Tuhan. Bapakku yang baik. Amin Tuhan. Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Kau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu mari sama-sama katakan, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, Kau segalanya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, oh yes Tuhan, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Tak pernah berakhir, tak pernah
hidupku. Oh Yesus, haleluya. Biar musik saja, mari sembah Dia. Haleluya. Kau pernah berakhir Tuhan, kasih setiamu selalu baru dalam hidup kami. Terima kasih, Engkau baik Tuhan. Engkau segalanya dalam hidupku. Shandarabayamo, shikiaralabalalabalalabalalabalalabalalabalala. Haleluya. Kianalalabayase. Shandarabalalabalalabalalabalalabalalabayase. Shandarabalalabalalabalala. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Oh, tak pernah berakhir, tak pernah. Amin Tuhan. Selalu nyata dalam hidupku. Oh, padamu Yesusku. Mari angkat tanganmu, katakan bersama-sama, tak pernah berakhir, tak pernah. Oh, kasih setiamu, amin, dalam hidup kami. Yes. Oh, shalalabalalabalalabalalabalala. Yesusku, tak pernah berakhir kasih-Mu. Oh, shalalabalalabalalabalala. Lalabalalabalalabalalabalala. Amin. Yesus, Kau segalanya. Yesusku, Yesus, Kau segalanya. Kau segalanya. Oh, Kau segalanya. Engkau segalanya. Kau Bapa yang baik. Sembah Dia, tinggikan namanya. Ya balalabalalabalalabalalabalalabalalabalala. Syukur bagimu Tuhan, kasih-Mu melimpah bagi kami. Ya balalabalalabalalabalalabalala. Ya balalabalalabalalabalalabalala. Penuhi kami Tuhan, urapi setiap jemaat-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Ya balalabalalabalalabalala. Engkau Tuhan yang setia. Engkaulah Tuhan. Amin Tuhan. Berdaulat atas hidupku. Amin. Hidupku ku
katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah, berdaulat atasku, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh, berdaulat atas hidupku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ku berserah penuh. Haleluya, Engkau Tuhan yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Baik Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan sama-sama mendeklarasikan arti Pentakosta yang ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Silakan duduk Bapak dan Ibu sekalian. Shalom. Dan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Terima kasih kepada Bapak Gembala, seluruh hamba Tuhan yang sudah mempercayakan saya untuk boleh melayani Bapak Ibu di tempat ini. Dan seperti biasa kita sudah bertemu, kita akan share tentang kasih dan kuasa Tuhan yang membawa kemenangan. Saudara siap untuk mengalami kemenangan? Amin. Tuhan lebih mau kita menang. Amin. Dan sebelumnya Bapak Ibu, tapi saya akan juga selain berprofetik lewat firman Tuhan, saya juga akan berprofetik lewat lagu. Tetapi sebelumnya saya juga ingin share saudara bahwa kenapa saya semakin lama semakin berprofetik lewat lagu-lagu kemenangan. Ya, dimulai dari satu titik di mana tadinya saya membuat lagu keintiman. Ya, kau mengenal hatiku, Tuhan inilah yang ku tahu. Kau mengenal hati kita, romantisan dengan Tuhan. Amin. Tujuannya supaya tadinya orang yang jauh dari Tuhan jadi dekat dengan Tuhan. Bahkan yang tadinya tidak percaya kepada Tuhan menjadi percaya kepada Tuhan. Ya. Jauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tapi ada satu titik ketika Tuhan memberikan lagunya berubah, berbeda temanya. Yaitu waktu itu saya dapat lagu, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa. Waktu saya dapat lagu itu terus terang saya agak nggak nyaman. Karena saya sudah terbiasa di zona nyaman membuat lagu keintiman. Tiba-tiba saya diminta Tuhan diberikan lagu yang bukan keintiman. Apa ini Tuhan? Saya masih belum tahu waktu itu. Tetapi saya taat aja. Tentu tidak semudah itu bicara ya kayaknya. Karena nggak biasa. Kita ketika disuruh melakukan hal yang tidak biasa tentu agak gamang, betul nggak saudara ya? Agak ragu-ragu kan, benar nggak dia? Tetapi saya di sini bisa berkata bahwa ketika Tuhan membawamu keluar dari zona nyaman, jangan keluar dari zona iman.
Karena dimanapun engkau berada bersama dengan Tuhan, engkau ada di zona aman. Amin. Apapun yang sedang kau lakukan, mungkin caramu sekarang harus berbeda. Caramu berdagang mesti agak ada perubahan. Caramu mungkin bekerja mesti ada perubahan. Jadi sesuatu yang membuat kau tidak nyaman. Tetapi Tuhan berkata, ketika engkau dibawa Tuhan keluar dari zona nyaman, sekali lagi saya katakan supaya kita ingat, jangan pernah keluar dari zona iman, karena bersama dengan Tuhan kita ada di zona aman. Amin. Dan ketika saya lakukan, oke Tuhan, saya lakukan. Dan apa yang terjadi ternyata ketika lagu itu "Ku Tak Akan Menyerah" itu menguatkan, dan saya percaya itu menginspirasi banyak orang untuk memakai kata tak menyerah. Karena sebelum itu nggak ada kata-kata itu. Karena saya sendiri pun ragu, Tuhan ini kata dari mana? Karena saya sudah terbiasa membuat lagu yang berdasarkan Alkitab. Ya semua yang tadi saya nyanyikan itu Satu Hal Yang Ku Rindu, itu semua ada Alkitab. Dan ini apa nih? Saya cari di Alkitab, waktu itu masih belum ada sistem digital yang memudahkan kita search. Ya, saya masih harus pakai thesaurus manual. Jadi cari secara manual, nggak ada loh kata menyerah. Kalau sekarang saudara bisa cari, ada nggak kata "Ku Tak Akan Menyerah"? Nggak ada, saudara. Tetapi rupanya itu bahasa modern dari bahasa sastra Alkitab yang namanya "kuatkan hatimu". Jadi kalau saudara dengar kata "kuatkan hati", itu maksud sekarang artinya jangan menyerah, never give up. Amin. Jadi bahkan kata Inggrisnya lebih gampang dikatakan gini kan, kamu akan menuai hasilnya jika kamu tidak menjadi lemah. Pernah dengar ayat itu? Nah, itu bahasa Inggrisnya sebetulnya kalau kamu kuatkan hatimu. Jadi bahasa Inggrisnya adalah never give up. Kamu akan harvest if you don't give up. Amin. Kuatkan hati. Dan saudara yang alami, karena saya sendiri tidak tahu kenapa ya Tuhan bikin lagu seperti ini. Ternyata saudara yang alami, ketika kesusahan datang, lagu itu menguatkan. Banyak yang bersaksi, Pak, saya mengalami kesusahan ini, tapi lagu itu menguatkan saya. Artinya saya sudah nyerah, Pak, saya sudah give up, tapi sekarang saya jadi kuat lagi. Terima kasih, Pak. Itu bukan saya, itu Tuhan. Saya bisa bersaksi di sini bahwa ketika engkau sedang mengalami apa yang sedang kau alami, ya mungkin kau sedang mengalami situasi apapun, bahkan sebelum engkau alami, Tuhan sudah lebih dulu tahu. Amen. Dia sudah mempersiapkanmu dan dia sudah menyediakan kemenangan buat kita. Amin. Haleluya. Dan itu yang saya lanjutkan. Mulai lanjut berikut. Selalu ada jalan. Kemudian Pelangi Sabis, lagu-lagu yang profetik menceritakan kemenangan. Dan puncaknya saudara tahu, di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata. Jadi suatu statement iman. Amin. Dan sampai sekarang itu berlanjut. Nah, ini yang saya mau share. Kenapa? Karena dasarnya saya diberitahu Tuhan bahwa tanda-tanda di zaman, saya pernah share sebetulnya ini di hari pertengahan minggu, tapi saya ulang supaya saudara kita semua punya message yang sama, bahwa apa sih tanda akhir zaman. Yang paling umum itu ada di 2 Timotius 3 ayat 1, ya, bahwa pada hari terakhir akan timbul masa yang sukar. Ya, jadi saudara yang sudah pernah ikut saya tahu. Jadi lagu-lagu itu ternyata Tuhan persiapkan untuk ketika umat Tuhan masuk ke masa sukar, kita sudah siap. Kita sudah bisa hadapi karena kita percaya ada Tuhan beserta dengan kita. Tuhan sudah menguatkan kita dengan berbagai cara. Nah, hari ini saya mau tambahkan lagi, ya, tim musik boleh maju, ya boleh lah ya, kalau sama saya lembur. Oke, kita buka sebentar. Ini belum khotbahnya saudara, ini baru intro. Intronya panjang amat saudara ya. Anggap aja lagu klasik saudara. Oke, firman Tuhan hari ini, tapi kiranya itu jadi berkat buat kita. Lukas 21 ayat 10. Saya buka satu persatu ya. Kalau semua bisa kita bisa teler juga saudara ya, terlalu banyak. Tapi satu aja yang penting, yang saat ini sedang relevan terjadi. Lukas 21 ayat 10, ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Ketika Alkitab menyatakan sesuatu, itu mestinya ada meaningnya. Amin. Nah, sebetulnya buat Tuhan cukup berkata bahwa bangsa akan bangkit melawan bangsa, itu udah namanya cukup. Perang negara, betul nggak? Nah, negara kan mencakup banyak hal, tetapi kenapa Tuhan berkata kerajaan melawan kerajaan? Karena ini 2 perang yang berbeda. Bukan cuma soal perang antar negara nih saudara, tapi bicara soal perang di antara sub negara, kerajaan bisnis, yang namanya sekarang persaingan yang semakin ketat. Yang terjadi sekarang bukan krisis saudara. Jadi jangan pernah kita terjebak situasi emang lagi krisis, emang sekarang jangan susah. No, tapi saudara akan heran nanti ketika ada lihat bahwa orang yang ada yang makin sukses kok sekarang. Dan saya berharap bahwa itu termasuk saudara. Amin. Karena sebetulnya yang terjadi adalah kompetisi yang semakin meningkat saudara. Jadi seakan-akan yang menang akan semakin menang, yang kalah akan semakin kalah.
Itu kenapa firman Tuhan sudah peringatkan kita. Tuhan berkata, yang tidak punya akan diambil, yang punya akan diberi. Semakin saudara ada di titik menuju kemenangan, semakin banyak fasilitas, betul nggak? Bantuan, kemudahan, kelancaran, makin banyak. Tapi ketika saudara sudah menuju ke bawah, seakan-akan semua mau diambil dari saudara. Ini yang sedang terjadi. Tapi kalau firman Tuhan peringatkan, bukan berarti itu kabar buruk. Selalu ada kabar baik. Bukan berarti kita harus kalah. Karena kita punya Tuhan adalah Tuhan pemenang. Amin. Yang perlu kita lakukan hanya berdoa dan berjaga-jaga. Jangan kita menjadi lemah. Dan kita merasa, udahlah, saya sudah selesai, memang nasib kita seperti ini. No. Tuhan tidak punya nasib saudara menjadi di bawah ataupun rata-rata. Tetapi ketika kita sedang kalah pun, apa artinya? Tuhan lagi persiapkan kita, membentuk kita, agar kita siap untuk menerima kemenangan berikutnya. Karena saudara, sebab Tuhan itu sangat mau kita menang. Nanti saya akan share, tetapi saudara mari lihat dulu, ketika Hawa kalah dengan iblis, apa yang Tuhan lakukan? Pasrah? No. Dia menyatakan peperangan dengan iblis. Betul nggak saudara? Nah, turunan Hawa akan mengalahkanmu. Oh, Tuhan gak diam melihat Hawa kalah. Ketika Musa, umat Israel di generasi Musa kalah dengan penindasan, Tuhan kirim Musa untuk menolong mereka keluar. Betul? Ketika umat Israel dan umat manusia kalah dengan dosa, Tuhan kirim Tuhan Yesus untuk memenangkan kita. Ketika murid Tuhan Yesus, murid Kristus kelihatannya kalah dengan penganiayaan, dianiaya di mana-mana. Bahkan Kaisar Romawi yang menganiaya mereka, Tuhan kirimkan penggantinya Kaisar Romawi yang membebaskan mereka dari penganiayaan. Betul saudara? Kemudian bahkan di akhir zaman Tuhan sudah pastikan, kalaupun katanya kita kalah dengan antikris katanya, tetapi Tuhan sudah siapkan pengangkatan umat Tuhan tidak akan kalah oleh siapapun. Karena Tuhan mau saudara untuk menang. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan buat. Banyak kita berpikir begini, tapi buktinya kok saya kalah. Kita nggak berpikir gini, kalau memang kita kalah, kok masih bisa bertahan? Kita bisa bertahan karena Tuhan yang mempertahankan kita. Amin. Jadi saudara, Tuhan melakukan segala hal sampai kita untuk persiapan kita menang lagi. Inilah pesan di balik lagu, Tuhan pasti memberikan kemenangan. Dan suatu lagu yang kiranya jadi berkat buat kita sudah dikirim lagunya, sudah diimpor ya. Zaman digital gitu ya. Dapat kirimnya. Kunci ayah. Kunci apa? Oh. Oke. Ya. Kunci ya, saya kok dapatnya ayah. Kita meeting loh, jemaatnya bingung loh. Saya kasih dulu. Ini loh. Oke, sih sepakat. Kalau ada orang sepakat, apa terjadi, saudara? Hadapi setiap perkara, kasih-Mu semakin tercurah, kuasa-Mu semakin bekerja bagiku yang terus berjuang dengan imanku. Apapun perkara, hadapi setiap perkara. Apa yang terjadi? Kasih-Mu semakin tercurah, kuasa-Mu semakin bekerja bagiku yang terus berjuang dengan imanku. Seperti Engkau Tuhan telah menolongku, mampu bertahan sampai selama ini. Ku percaya Kau Tuhan yang
berjuang dengan imanku, sebab kita percaya seperti Engkau Tuhan telah menolongku, mampu bertahan sampai selama ini. Ku percaya Kau Tuhan yang memberikan kemenangan bagiku lagi, seperti Engkau Tuhan telah menolongku, mampu bertahan sampai selama ini. Ku percaya Kau Tuhan yang memberikan kemenangan bagiku lagi, kemenangan bagiku lagi, tiada lagi kemenangan bagiku lagi. Tuhan ini menguatkan kita semua untuk menghadapi situasimu yang ada di depan. Dan mari kita bahas firman Tuhan di balik lagu ini, karena dari awal Tuhan menciptakan kita. Di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 Tuhan sudah jelaskan detail. Tujuannya adalah Dia menciptakan kita untuk menjadi pemenang. Amin. Untuk menaklukkan bumi. Ya. Dan ketika Adam dan Hawa kenyataannya kalah oleh iblis, lalu bagaimana? Kemudian di zaman Nuh, Tuhan mengulang lagi janjinya yang sama. Ketika kita melihat pelangi, seringkali kita berpikir, dan memang saya dulu juga diajarkan begitu, bahwa itu adalah tanda bahwa Tuhan tidak akan menghukum manusia lagi dengan air bah. Jadi orientasinya manusia itu jadi kepada Tuhan tentang antara hukum dan menghukum. Padahal bukan cuma sebatas itu. Kenapa Tuhan tidak menghukum manusia lagi? Karena sebetulnya itu janji yang terakhir. Di Kejadian 9 ayat 1 di janji awal, justru Tuhan mengulang kembali omongannya kepada Adam dan Hawa. Sekarang diulang kepada Nuh, bahwa Nuh akan menjadi pemenang. Dengan kata-kata yang hampir sama. Ya, katanya diulang dari berkembang biaklah, beranak cuculah, penuhilah bumi, tapi ujungnya supaya engkau menjadi pemenang. Taklukkanlah itu. Bahkan di zaman Nuh ditambahkan. Jadi ketika Tuhan selalu berjanji ke generasi berikutnya, ditambahkan terus, saudara. Dikasih bonus terus. Di zaman Nuh dikatakan, maka semuanya akan diserahkan kepadamu. Saudara tahu nggak, ada tokoh yang ketika berhadapan dengan musuhnya mengutip janji Tuhan, yaitu Daud. Ketika dia berhadapan dengan Goliat, dia berkata, hari ini juga Tuhan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Betul? Jadi Daud itu bukan cuma tiba-tiba berprofetik tanpa suatu legitimasi yang jelas dari firman Tuhan. Karena dia sudah membaca firman Tuhan bahwa Tuhan berjanji semua yang ada dalam dunia ini sudah Tuhan serahkan ke dalam tanganmu. Amin. Artinya jangan biarkan engkau dikendalikan, jangan serahkan hatimu, emosimu kepada kenyataan dunia. Seharusnya kenyataan dunia yang tunduk pada emosi kita. Amin, saudaraku. Jangan sampai kita merasa, oh karena omongan orang menyakitkan saya menjadi sakit. No, engkau tidak perlu menyerahkan karena mereka sudah diserahkan ke dalam tangan kita. Artinya respon terhadap omongan itu kitalah yang menentukan. Amin. Raksasa boleh ada, tapi respon kita lah yang menentukan. Amen. Mau kita ketakutan seperti Raja Saul, ketakutan seperti saudara Daud, atau kita hadapi dengan janji Tuhan seperti Daud, itu kita yang menentukan. Amin. Amin. Jangan izinkan kebahagiaanmu ditentukan oleh sikap orang lain terhadap kita. Banyak orang yang tidak berbahagia karena merasa apa? Karena saya seakan-akan dia melakukan ini, saya menanti kalau dia melakukan itu baru saya bahagia. No, jangan serahkan kebahagiaanmu kepada orang lain. Tuhan sudah serahkan kebahagiaan itu ke dalam tanganmu. Berbahagiamu tidak ditentukan oleh persetujuan orang lain. Mau orang lain keberatan, mau orang lain menolak, engkau berhak untuk bahagia. Amin, saudaraku. Jadi itu kan kita mengerti itu, itulah janji Tuhan. Maka ketika disebut soal janji Tuhan di Alkitab, saudara tahu yang namanya janji Tuhan? Itu janji kemenangan yang Tuhan jaga dan Tuhan tambahkan. Di zaman Musa Tuhan tambahkan, kamu akan naik dan tidak pernah turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Ditambahkan lagi, saudara. Kemudian di zaman Daud dikasih bahwa tahtamu tidak akan pernah berakhir, ya kan? Jadi selalu Tuhan tambahkan demi tambahkan. Itu semua dasarnya dari awal Tuhan menciptakan kita.
Tetapi bagaimana akhirnya? Karena kita kadang-kadang berpikir, ya tapi kenyataannya sekarang mungkin dulu begitu ya. Tapi kok sekarang hidup saya tuh banyak masalah. Oke, mari kita lihat akhir hidup kita. Yang kita katakan tadi, continue, to be continued. Saya continue kita endingnya apa? Tamatnya. Kita buka sekarang Wahyu, supaya saudara makin mantap dan tidak ada lagi yang bisa menggoyahkan saudara. Dari awal sampai akhir, Tuhan sudah meletakkan kemenangan buat kita. Wahyu 17 ayat 10. Wahyu 17 ayat 14. Wahyu 17 ayat 14. Ini kesimpulan dari cerita. Jadi banyak ceritanya, endingnya ini Wahyu 17 ayat 14. Mereka, yaitu semua orang dah, siapalah ya, mau musuhnya Tuhan, apapun perkara, akan berperang melawan anak domba. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Jadi saudara, masalah itu sampai akhir tetap ada. Banyak orang bilang kok ikut Tuhan banyak masalah. Mau ikut Tuhan, dia ikut Tuhan, masalah tetap ada. Dan saudara pikir, oh saya akan menang kalau masalah nggak ada. Seringkali orang merasa gitu kan, saya akan baru menang ketika masalah nggak ada. Tapi Daud berkata bahwa Tuhan menyediakan makanan bagiku di hadapan lawanku. Saudara bisa ngalamin kebaikan Tuhan meskipun masalahmu tetap ada. Amin. Saudara tidak perlu menunggu sampai nggak ada dulu masalah. Saudara pikir saya akan menunda, saya bergerak, saya mau aktif, nanti aja lah. Nanti percuma kalau begini banyak penghalang. Saya baru mau maju kalau nanti sudah nggak ada penghalang. No, saudara bisa maju sekalipun ada penghalang. Amin. Karena Daud juga berkata, oh pialaku penuh berlimpah. Artinya di hadapan lawan dia melihat kebaikan Tuhan. Musuh-musuhmu, penghalangmu, perkaramu akan melihat bahwa sekalipun di tengah masalah, Tuhan selalu mendatangkan kebaikan di dalam hidup kita. Amin. Dan dikatakan gitu, jadi Tuhan itu menang karena Ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Tapi bukan cuma Dia yang menang. Ayo kita lihat, mereka, yaitu merekanya beda ya, bukan mereka yang tadi, ini merekanya kita, pengikutnya. Mereka bersama-sama dengan Dia, saudara bersama-sama dengan Yesus. Berarti kita termasuk mereka ya. Dikatakan apa? Juga akan menang. Bagian kita apa? Yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan ya setia. Ketika saudara tahu, saudara sudah dipanggil oleh Tuhan, saudara sudah dipilih dari orang-orang lain, banyak yang lebih baik dari saudara, banyak yang lebih pintar dari saudara, tapi saudara sudah dipilih di bidangmu. Artinya apa? Bagian kita cuma pada konsisten. Setia itu komitmen, setia itu konsisten. Perasaan boleh nggak nyaman, perasaan boleh tidak suka, tapi yang namanya setia konsisten, tetap kita melakukan yang terbaik. Bukan karena orang baik sama kita. Kita melakukan yang terbaik bukan karena dilihat oleh orang lain supaya kita baik. Kita melakukan yang terbaik karena kita kenal siapa kita dalam Tuhan. Kita diciptakan untuk menjadi pemenang. Yang nanti sekarang katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan paling murah. Tapi ketika Tuhan mau kita melakukan sesuatu, Dia tidak menanti. Ketika Tuhan mau kita selamat, Dia nggak tunggu sampai kita berusaha untuk selamat sendiri. Tuhan datang menyelamatkan kita. Amin. Jadi ketika Tuhan mau saudara menang, jadi Tuhan nggak bilang tunggu, ya udah, saya mau lihat sehebat apa sih anakku bisa menang. Ya, no, Tuhan gak cuma jadi penonton, Dia ikut jadi peserta yang aktif, saudara. Nah, bagian kita perlu kenal siapa Tuhan yang kita sembah. Saudara perlu tahu siapa sih Tuhan yang kita sembah itu sehingga kita bisa yakin kita menang. Pertama-tama saya buka dari perjanjian lama dulu, biar lengkap ya. Nanti ada perjanjian lama, ada perjanjian baru, biar komplit, saudara. Jefanya 3 ayat 17. Ya, by the way, musiknya mainin terus ya, tipis-tipis, iya tipis-tipis. Bahasa medsos sekarang antik soalnya. Maksudnya pelan-pelan gitu. Jefanya 3 ayat 17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Jadi ketika Tuhan menyertai saudara, tahu nggak status dia sebagai apa? Pahlawan. Dia pengen jadi pahlawan buat kita. Dia apa? Bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Dia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Jadi Tuhan itu sukanya jadi pahlawan buat kita. Amin. Itu kesukaan Tuhan. Kesukaan Tuhan ketika dekat dengan kita bukan untuk cari kesalahan kita, menghakimi kita. Dia sudah tahu banyak orang di dunia yang melakukan hal itu. Saudara, dia nggak ikut-ikutan, saudara. Itu kenapa saudara jangan pernah berharap situasinya akan adil buat saudara. Karena sudah banyak orang yang selalu berusaha ketika saudara maju, pasti dia mau lebih maju dari saudara. Itu bagian dari persaingan.
Tetapi percayalah, bersama dengan Tuhan dia bisa jadikan hidup kita berhasil, walau situasi nggak adil, saudara. Amin. Dan kesukaannya adalah menjadi pahlawan. Ketika dia bisa menolong kita, dia senang sekali. Nah, bagaimana dengan perjanjian baru? Kita buka sekarang di Korintus. By the way, ini sudah bukan intro ya saudara. Itu hampir ref loh. Oke. 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58. Saya agak semangat kalau saudara lihat, kenapa? Karena saya tipe gerubukan dari Voice of Pentecost ya. Sebenarnya saya mau kasih lagu lain. Nah, Bapak ini tahu ya, tadinya mau kasih lagu lain, tapi kok saya tiba-tiba pengen lagu tentang ini gitu. Tapi memang kalau Tuhan sudah gerakan, itu pasti sesuai. Betul nggak saudara? Dari tadi kita udah ngomongin tentang kemenangan terus ya. Memang saya selalu ngomong tentang kemenangan, tapi lagunya tadi tentang keajaiban saudara. Saya ganti ya, saya mau bicara kemenangan sebelum saya tahu soal Voice Pentecost. Jadi saya percaya saudara yang hadir di sini, Tuhan lagi kasih tanda-tanda bahwa saudara sedang diurapi, dipilih untuk menjadi pemenang. Amin. Siapkan hidup kita, dan kita lihat 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah apa? Yang telah memberikan kepada kita apa? Kemenangan. Oleh siapa? Oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kemenangan saudara itu bukan karena usaha kita. Kita cuma bagian dari ikut berpartisipasi dalam kemenangan yang Tuhan berikan buat kita. Kemenangan kita datangnya dari Tuhan. Jadi jangan saudara ibaratnya jadi ketika mendengar janji kemenangan, jadi saudara selalu orientasinya saya mau menang. Itu terjadi kayak gitu, akhirnya menghalalkan segala cara. Jangan, nanti itu akan mendatangkan kekecewaan, kepahitan. Saudara ketika berusaha menjual mungkin merasa tertolak, lalu kesel sekali saudara ya kan, karena saudara pengen menang. Tapi yang seharusnya fokus adalah pertama, lakukan yang terbaik aja ya. Jadi yang saudara, kemenangan pertamamu adalah ketika saudara berhasil melakukan yang terbaik. Saudara berbicara dengan terbaik, saudara bersikap yang terbaik, saudara merespon yang terbaik. Itu kemenanganmu. Nanti sisanya Tuhan yang berikan. Dan kalau kita bicara soal Tuhan memberikan kemenangan itu seperti apa saudara? Saya ulang sedikit ya. Waktu ketika saya pernah bicara di perjanjian lama, saudara, banyak yang tidak menyangka ketika Daud mengalahkan Goliat, itu bukan kemenangan Daud. Itu bukan buat Daud. Kemenangan siapa? Kemenangan buat Israel. Karena Goliat mewakili Filistin, Daud mewakili Israel. Kalau tak mesti ceritanya Goliat yang menang, maka Filistin yang menang, seluruh Israel kalah. Karena dia mewakili. Tapi kalau karena Daud yang menang, maka yang menang siapa? Bangsa Israel, bukan Daud. Nah, demikian juga di perjanjian baru saudara. Ketika Tuhan Yesus berhadapan dengan iblis, jangan berpikir itu antara Yesus lawan iblis. Oh, Yesus sudah menang, maka kita pun harus seperti dia menang. Bukan itu sebagai konteksnya. Sebenarnya kalau iblis berhadapan dengan Yesus sebagai anak Allah, iblis nggak bakal berani. Ketika Yesus secara anak Allah melayani, menunjukkan kuasanya bahwa kerajaan Allah sudah datang. Sebelumnya Yohanes Pembaptis berkata kerajaan Allah sudah dekat, tetapi ketika Yesus menyatakan kuasa, dia berkata kerajaan Allah sudah ada. Amin. Dialah kerajaan Allah itu. Ketika Yesus baru muncul, iblis boro-boro berani bantah. Betul nggak saudara? Sudah takutan duluan, sudah bilang, mau apakah engkau dari kami, hai anak Allah? Betul saudara? Karena Yesus muncul sebagai anak Allah. Tetapi kenapa iblis bisa seleluasa itu mencoba Yesus di padang gurun? Karena Yesus muncul sebagai anak manusia. Lu ngapain dia datang sebagai anak manusia? Karena dia berperang melawan iblis, mewakili saudara dan saya. Amen. Itu kenapa dia bisa dicobai 3 kali dan dia harus menggunakan firman, tapi dia menang. Kalau Yesus kalah waktu itu, kita kalah. Tapi karena Yesus menang, yang malaikat juga tahu siapa juaranya. Kita yakin kita bisa menang karena Yesus sudah memenangkan pertarungan untuk mewakili kita semua. Yang percaya dan mengamini katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Maria. Engkau adalah pemenang. Statusmu di dalam Yesus adalah pemenang. Itu kenapa di Wahyu dikatakan pertahankan mahkotamu. Tuhan gak bilang rebut mahkotamu. Engkau sudah menang. Cuma iblis selalu berusaha untuk bilang engkau kalah. Doamu gak dijawab. Oh, orang kok bisa dosa, orang fasik kok bisa hidupnya baik-baik. Yang gak percaya Tuhan hidupnya baik-baik. Selalu iblis berusaha membuat kita lupa kita pemenang. Amin saudaraku. Jadi mulai sekarang jangan mau lupa lagi ya.
Kita kadang-kadang bisa lupa sama saya, nggak apa-apa. Tapi jangan lupa status saudara, saudara pemenang dalam Kristus. Nah, bukan cuma itu loh yang Yesus lakukan. Segala yang Yesus lakukan sebetulnya untuk menyatakan kemenangan buat kita. Yang pertama, kelahiran Yesus. Karena banyak orang pikir, tapi udah mustahil lah buat saya. Ya, ini saya mustahil bisa maju lagi, mustahil bisa bahagia lagi. Saudara, Yesus lahir untuk mengalahkan kemustahilan buat kita. Itu kenapa kelahirannya ajaib. Dia bisa aja datang dengan cara biasa-biasa. Kenapa mesti ada bintang, mesti lewat perawan Maria dan sebagainya untuk menunjukkan apa yang dianggap mustahil. Bahkan Maria pun berkata, bagaimana mungkin itu menjadi mungkin buat Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi bicara soal mujizat itu bukan soal hal supernatural. Sebetulnya intinya bukan supernaturalnya. Intinya begini, apa yang dunia anggap saudara nggak bisa, Tuhan jadikan bisa. Amin. Dunia anggap saudara nggak bisa sembuh, Tuhan jadikan sembuh. Dunia anggap saudara nggak bisa maju, Tuhan jadikan maju. Dunia anggap mungkin saudara nggak bisa berubah, nggak bisa bertobat, Tuhan jadikan bertobat. Apa saudaraku? Jadi ketika dunia menganggap, bahkan kau sendiri bilang bagaimana mungkin aku bisa menang, tapi mujizat akan membuat saudara, Tuhan bisa menjadikan kita menang. Amin. Itu kelahirannya. Lalu yang kedua, ketika Yesus melayani, pelayanannya untuk apa ditunjukkan? Saudara, kalau Yesus melayani, dengan mudah dia bisa bungkam kok kaum Farisi, betul nggak saudara? Kenapa dia harus membiarkan dirinya dicaci maki, dikritik, difitnah, diintai, ya kan? Memang enak ketika kita berbuat baik, terus ada yang ngeliatin kita mata-matain kalau kita bikin kerja salah di kantor, dia ngadu langsung ke HRD. Emang enak saudara. Nah, Yesus melayani dalam situasi begitu saudara. Kenapa dia izinkan? Kan dia bisa aja bikin yang tadi buta. Betul nggak? Sekali buta aja pasti yang lain kapok, betul nggak saudara? Tapi dia izinkan karena dia mau memberikan kemenangan buat kita, mengalahkan kenegatifan dalam hidup kita. Hidup ini seringkali saudara yang menghalang kita menang bukan masalahnya, tapi pikiran negatif kita, emosi negatif kita. Kenapa? Karena kita dibikin negatif oleh sikap orang, dihakimi, ya, dicecer, dihalangi, disabotase. Tuhan mau katakan, apapun sikap negatif orang terhadap kita tidak bisa mengalahkan takdir kita sebagai pemenang. Yang nanti katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Kalau saudara ngerti itu kenapa Tuhan berkata, aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Ketika kita datang saudara datang ke tempat ini, saudara bukan datang untuk melayani Tuhan, saudara datang untuk dilayani Tuhan. Saya berdoa ketika firman tadi disampaikan, saudara sedang dilayani oleh Tuhan. Yang lagi sakit hati, Tuhan bisa legakan hatimu, pulihkan. Yang lagi capek, Tuhan kasih kekuatan. Yang lagi putus asa, Tuhan kasih pengharapan baru. Yang merasa udah status saya sudah kalah, Tuhan balikin lagi pada status yang semula sebagai pemenang. Tuhan lagi melayani saudara satu persatu. Itu kenapa saya tidak pakai PowerPoint. Banyak gereja nanyakin memang, Pak ada PowerPoint nggak? Mereka kan mau tampilkan terbaik. Saya bilang saya nggak bisa. Kenapa? Karena saya profetik. Saya berusaha melayani jemaat supaya Tuhan menjawab kebutuhan satu persatu. Dan itu pasti berbeda-beda setiap gereja. Betul nggak saudara? Jadi saya cuma berharap saya nggak terlalu aneh aja. Tiba-tiba lagi saja yang aneh saya gini, lagi khotbah atau ganti tema, Tuhan suruh ganti tema. Wah, tapi pernah juga saudara. Abis itu saya bilang, Tuhan jangan lagi Tuhan, saya yang stres di depan. Nah saudara, itu kenapa juga saudara setiap pagi atau setiap saat saudara bersateduh, Tuhan minta baca Alkitab tiap hari. Ingat, itu bukan buat kepentingan Tuhan. Seringkali orang berpikir itu untuk menyenangkan Tuhan. Emang nggak salah, saudara pasti pengen menyenangkan Tuhan, betul saudara? Tapi bukan begitu caranya sebetulnya. Oh, dengan baca Alkitab saya menyenangkan Tuhan. Bukan itu Tuhan senang. Baca Alkitabnya bagus. Kamu baca komik, wah nggak bagus. Bukan itu Tuhan senang nggak senangnya. Tapi saudara, Tuhan mau ketika saudara baca firman, menyembah Tuhan, Tuhan pulihkan. Saudara yang bangun pagi dalam keadaan kesel, kerja lagi, macet lagi, dia marahin bos lagi, ketemu karyawan lagi yang iseng. Tapi ketika saudara menghadap Tuhan, saudara dipersiapkan, dikuatkan hatimu. Tenang anakku, aku beserta denganmu. Tidak ada satu raksasa pun yang bisa mengalahkanmu. Itu kenapa ketika Daud berhadapan dengan Goliat, saudara lihat dia nggak perlu menyembah Tuhan dulu lagi. Mana sempat, ya kan? Nggak perlu doa Tuhan. Enggak, dia langsung berkata profetik. Kenapa dia berani?
Karena setiap pagi dia sudah dilayani oleh Tuhan. Dia sudah dikuatkan untuk menghadapi setiap kemungkinan dalam hidupnya. Amin saudaraku. Hidup bisa lancar, hidup bisa macet, hidup bisa menyenangkan, hidup bisa menyebalkan. Cuaca bisa panas, cuaca bisa hujan. Tapi apapun kemungkinan hari itu, dia sudah siap menghadapi sebagai pemenang karena sudah dilayani oleh Tuhan. Hari ini saudara yang sedang sakit hati, izinkan Tuhan melayanimu, menghiburmu. Saudara yang sedang capek, yuk datang sama Tuhan. Bilang, Tuhan, aku izinkan kau menguatkanku. Saudara gak usah datang kepada Tuhan sebagai sikap orang yang memiliki segalanya. Justru itu yang Tuhan gak senang. Itu kenapa Tuhan gak senang sama kaum Farisi. Itu kenapa Tuhan senang pada Daud yang padahal kalau Daud sama orang Farisi secara agamawi jauh lebih baik orang Farisi. Betul gak saudara? Pasti lebih taat beribadah, pengajar, berkhotbah, punya murid, apalagi yang kurang. Daud banyak kali kelakuannya yang ajaib. Artinya ajaib, bandel saudara. Tapi kalau Tuhan lebih berkenan, karena Daud tahu siapa dirinya, dia bisa menang itu karena Tuhan yang dengan kemenangan. Amin saudaraku. Yang menyenangkan Tuhan, ketika saudara datang sama Tuhan dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan. Itu yang bikin Tuhan senang. Saat saudara lagi lemah, saudara habis ketemu Tuhan, saudara kuat. Ketika Musa ketemu Tuhan, pasca dia bisa membebaskan bangsa Israel. Ketika Daud ketemu dengan Tuhan, dia bisa mengalahkan Goliat. Ketika Yesus ketemu Bapa di Taman Getsemani, dia bisa memikul salibnya. Ketika saudara ketemu dengan Tuhan, saudara dilayani sehingga saudara kuat menghadapi apapun sampai kemenangan datang kembali dalam hidup saudara. Tepuk tangan buat Tuhan kita saya ada kekuatan. Amin. Baru dua loh saudara. Saudara, kalau kita bicara soal kematian Yesus, saudara sudah tahu lah, itu sering disebutkan kemenangan atas kutuk, dosa dan maut. Ya, cuma kadang-kadang masih kita ragu lagi loh. Itu aja udah pasti loh. Sehingga kadang-kadang tapi ada nggak darah Yesus mengalir saya? Oh, saya minta lagi. Nggak usah saudara. Darah Yesus sejak di kayu salibnya sudah memenuhi kita semua. Amin. Yang perlu saudara ingat itu bukan supaya Tuhan mencurahkan darah yang saudara perlu ingat bahwa darah Yesus ada di dalam saudara. Amin. Jadi menghadapi kuasa gelap apapun saudara, darah Yesus sudah tercurah. Yang perlu saudara ingat itu sudah tercurah. Iblis akan bilang, oh kamu gak punya kuasa, kamu buka celah dan sebagainya. No. Darah Yesus sudah menutup celah kita dengan sempurna. Kematiannya sempurna buat kita. Amin. Tetapi yang saya mundur sedikit, penderitaan. Kenapa? Karena di perjanjian lama sebetulnya anak domba itu gak boleh menderita. Ya, pernah baca dong? Kalau mau persembahkan domba penebus dosa harus mulus. Lecet sedikit, bukannya dosa hilang nambah loh. Ya kan? Waduh, nggak boleh loh. Tapi kenapa anak domba Allah di perjanjian baru bukan cuma lecet, babak belur, habis-habisan? Kenapa? Karena Tuhan mengatakan dia memberi lebih. Bukan cuma kematiannya memenangkan kutuk dan dosa dan maut, tapi juga penderitaannya mengalahkan setiap kesakitan, setiap kelemahan yang ada dalam diri kita. Setiap kali saudara menderita, ingatlah penderitaan Tuhan sudah mengalahkan itu semua buat kita. Amin. Jadi jangan kita berpikir terbalik justru. Ada yang menganggap, oh karena Tuhan menderita, maka kita pun harus menderita. Bukan harus menderita. Tapi karena Tuhan sudah menderita, kita pun mestinya kuat dalam penderitaan kita. Kan seperti Tuhan di balik salibnya ada mahkota, di balik penderitaanmu ada mahkota kemenangan yang sedang menanti kita. Boleh katakan amin dan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang terbaik buat kita. Kemudian kita tahu bahwa Yesus bangkit lagi menyatakan kemenangan atas maut. Artinya apa? Tidak ada satu hal, kalau maut sudah dikalahkan, apalagi yang namanya setengah mati, Tuhan bisa kalahkan buat kita. Amin saudara. Hal-hal yang membahayakan saudara Tuhan kalahkan buat kita. Amin. Dan kemudian bicara soal Tuhan naik, mengalahkan apa? Mengalahkan ketidakpastianmu. Selama kita merasa, aduh nggak pasti hidup saya. No, hidupmu ada pasti, ada ujungnya. Hidup saudara bukan cuma muter-muter antara lingkaran masalah terus mujizat. Ya habis itu masalah lagi, mujizat berikutnya. No. Tuhan punya arah supaya engkau menuju ke tanah perjanjian. Amin. Setiap arah kita sedang Tuhan arah itu apa? Menjadi pemenang di muka bumi ini dan kita hidup kekal di surga sampai selama-lamanya. Ada tujuan yang pasti. Jangan izinkan siapapun mengalihkan engkau dari tujuanmu sebagai pemenang di muka bumi ini. Amin.
Seringkali kita cuma sedikit teralih kok, menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kita pikir namanya tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan itu kalau kita tidak menyembah Allah yang lainnya, itu benar juga. Tetapi ketika engkau menyimpang dari visimu, itu yang membuat engkau akhirnya lama sampai tujuan. Kenapa engkau terganggu oleh omongan orang, oleh sikap orang, ya, oleh intimidasi orang lain, oleh ejekan orang lain. Dan kita menjadi mundur, ragu-ragu. Mulai sekarang jangan mau rugi, saudara. Destinimu bukan destiny orang lain. Amin. Orang boleh ngomong apa aja, mungkin ya destiny dia begitu. Mungkin ada haters, selalu ada haters buat saudara yang kelihatannya selalu misalkan nyerah, cari kesalahan saudaramu. Ingat, itu masalah dia, bukan masalahmu. Yang bermasalah itu dia. Jangan sampai saudara ikut bermasalah. Saudaraku. Dan kalau kita ngerti ini, maka saudara, engkau punya percepatan dalam hidup ini. Banyak orang bicara soal waktu Tuhan. Betul? Seakan-akan belum saatnya karena itu tunggu waktu Tuhan. Setuju, saya setuju. Tapi masalahnya saudara, Tuhan selalu mau itu terjadi itu cepat dalam hidup. Sebetulnya Tuhan mau umat Israel ke tanah perjanjian nggak lama, 11 hari aja. Itu yang Tuhan mau. Tapi kenapa lama 40 tahun? Sederhana, karena umat Israel tidak siap. Kalau dipaksa paksa maju 11 hari, tewas semua nanti lawan 31 raja. Tuhan mau mereka siap dulu imannya. Nggak siap-siap. Jadi artinya apa? Masalahnya bukan di antara waktu Tuhannya. Masalahnya saudara siap atau nggak siap. Ketika engkau siap menghadapi responmu tepat, menghadapi godaan, menghadapi tantangan, menghadapi hal yang dilarang saudara respon dengan tepat, maka kemenangan pasti cepat terjadi dalam hidupmu. Yang ngerti katakan amin, yang siap katakan amin, tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Siapkan hati untuk merespon dengan tepat. Saya kasih contoh sedikit saudara. Secepatnya ini mengejar waktu, kayaknya hampir habis waktunya ya. Alkitab selalu kasih pasangan-pasangan loh. Artinya bukan suami istri, tapi ada satu antitesisnya atau ada opositnya. Ya, contohnya kenapa? Misalnya Kain dan Habel. Ya kan, selalu ada satu yang lawan, satu yang baik, gitu kan? Kenapa itu menunjukkan respon yang tepat dengan yang tidak tepat? Banyak orang bingung, kenapa Habel persembahan diterima, kenapa Kain tidak? Mereka permasalahkan dari apa yang diberikan. Tapi saya pikir bukan itu. Karena kalau kita kenal Tuhan, Tuhan tuh melihat hati. Betul nggak? Jadi Tuhan tahu ketika Kain memberikan, hatinya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan terbukti toh, dia iri kan sama Habel. Kalau hatinya nggak iri gimana? Kalau memang dia betul-betul ingin menyenangkan Tuhan, saudara tahu responnya apa? Dia akan datang ke Habel dan bilang, minta dong dombanya. Kayaknya Tuhan nggak suka rumput kali ya. Tapi kamu kan pesan diterima, aku mau dong belajar dari kamu, aku pakai domba. Betul nggak saudara? Ya. Tapi memang hati udah iri. Jadi justru dengan peristiwa itu menunjukkan itulah iri hatinya Kain, bukan soal apa yang dipersembahkannya. Saya nggak boleh kasih rumput, saya kasih rumput. No, Tuhan pemilik segalanya. Dia tidak butuh apapun dari saudara. Dia ingin memberikan segalanya buat saudara. Amin. Cuma hatimu siap atau enggak? Pertanyaannya begitu. Kalau hatimu nggak siap ketika Tuhan berikan tahta buatmu, engkau jatuh seperti Saul. Tapi kalau hatimu siap, meskipun penuh tantangan, persoalan, kelihatannya kok nggak menang-menang, membulat gitu sudah, mikir. Tapi ketika hatimu siap, ketika Daud jadi raja, tidak ada satu orang pun yang bisa mengalahkan dia. Dia menjadi raja seumur hidupnya. Itu yang mau Tuhan berikan buat kita. Kemudian Tuhan kasih Naomi dan Ruth. Orpa dan Ruth. Sama-sama menantunya Naomi. Yang satu Orpa ketika ada masalah, dia ikut kata Naomi, udah kamu pulang aja. Tapi Ruth gak mau, betul kan? Nah akhirnya siapa yang jadi menang? Ruth kan? Kenapa? Karena Ruth merespon dengan tepat. Dia ikut Naomi bukan karena Naomi, karena katakan aku cinta kepada Tuhan dan Naomi. Ketika saudara merespon dengan tepat, ikut Tuhan bukan karena orangnya, bukan karena saya, bukan karena hamba Tuhan, karena memang aku stay karena Tuhan. Saudara akan mengalami kemenangan seperti Ruth menang. Amin saudara itu. Dan kemudian mari kita ambil contoh ekstrim yang ekstrim betul, sama-sama orang salah. Yudas dan Petrus. Ini orang dua-duanya mengecewakan Yesus, betul ya? Menyangkal, mengkhianati Yesus. Tetapi Yudas berusaha menyelesaikan dengan kesombongannya sendiri. Aku mau nebus kesalahanku sendiri. Aku yang salah, aku yang harus tanggung jawab dan sebagai alasan dia. Tapi intinya adalah dia nggak percaya pada Tuhan, dia lebih percaya pada kemampuannya mengatasi masalah sendiri. Berhasil nggak? Tapi Petrus, ketika dia menanti Yesus, Yesus menerima dia. Yang menjadi pemimpin rasul bukan Yudas, tapi Petrus. Walaupun dua-duanya salah. Saudara, kita bisa melakukan kesalahan. Siapa yang enggak? Tetapi kita respon seperti Petrus. Bukan berusaha dengan kekuatan kita coba bereskan. Justru makin kusut saudara. Ketika kita bilang Tuhan, biar hikmatnya bekerja, Tuhan bekerja, aku hanya berprinsip melakukan yang terbaik. Kita pasti diangkat Tuhan. Seperti Petrus diangkat Tuhan. Tepuk tangan lagi buat Tuhan.
Kenapa kita bisa merasa nggak menang? Kita merasa kita terbatas. Betul, saudara. Tapi kudanya Roh Kudus. Kalau saudara baca Matius sampai Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya, seperti saya baca, wah saya sih nggak yakin murid Yesus bisa menang tuh, nggak yakin. Kelakuan itu loh, saudara. Yang Petrus ngomong gede, ya kan? Kemudian Yohanes sama siapa? Yakobus rebutan jabatan. Terus seperti kata Pentekosta, pakai orang dalam, minta mamanya ngomong sama Yesus, minta ampun. Ya kan? Ini orang gede loh, saudara, udah dewasa tapi minta mamanya, ya ampun. Tapi heaven, saudara. Kemudian apa lagi? Ada Thomas peragu, ada kemudian ada Yudas yang kelihatannya sosial. Ngomongnya sih selalu sosial. Kalau mungkin orang perpuluhan mungkin dikritik, alah jangan buat Tuhan, yang penting buat orang miskin. Kenyataannya dikorup juga, saudara. Jadi ya itulah manusia gitu. Bagaimana sih dalam hati kau murid Yesus seperti itu? Tapi ketika Petrus bahkan menyangkal Yesus, tapi ketika Roh Kudus turun, apa yang terjadi? Petrus yang tadinya menyangkal Yesus 3 kali, sekali berkhotbah 3.000 jiwa dia peroleh. Cuan nggak, saudara? 1/1000. Tadinya dia kalah, sekarang jadi pemenang. Kita bisa menang karena Roh Kudus memenuhi hati kita. Sebab itu jangan mau kita terpengaruh orang yang bilang, kok kamu cara dipenuhi Roh Kudusnya aneh ya, nggak seperti yang lain. Memang kita bukan yang lain. Ya kan? Kita mau dipenuhi Roh Kudus, ya kita percaya itu yang terjadi. Tapi yang penting saudara, izinkan Roh Kudus untuk memenuhi hati kita sedemikian sehingga kita bisa melakukan apa yang kita pikir kita nggak bisa. Di tangan Tuhan kita menjadi bisa. Yang nanti katakan amin. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Sebab itu yang terakhir, bahkan yang terakhir, kedatangan Tuhan kedua kali, dia mengalahkan apa? Bukan cuma antikris, dia mengalahkan penderitaan, dia menghapus air mata, dia mengalahkan semua kejahatan, ketidakadilan. Artinya apa? Penderitaanmu cuma sementara, hanya proses, ujungnya adalah kemenangan buat kita. Amin. Yuk mari kita baca 1 Korintus 15:58. Ini kesimpulannya. Terima kasih buat waktunya dan kira jadi berkat pertemuan hari ini. Karena itu saudara-saudara kekasih, berdirilah teguh. Jangan goyang oleh apapun, oleh omongan apapun, oleh sikap apapun, oleh kenyataan apapun, dan giatlah selalu pekerjaan Tuhan. Tetap lakukan yang terbaik, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara, pengorbananmu gak sia-sia. Orang boleh anggap gak penting, tapi Tuhan menganggap itu penting. Kerja kerasmu selama ini tidak sia-sia. Kelihatannya tidak menghasilkan, pada saudara sedang menabur sesuatu yang baik, dan saudara pasti menuai. Kesetiaanmu pada Tuhan datang ke tempat ini tidak sia-sia, karena Tuhan akan memperhitungkanmu sebagai pengikutnya yang akan menang sampai akhirnya. Apapun yang kau lakukan, bahkan kegagalanmu tidak sia-sia, karena Tuhan punya pengalaman yang baru, hikmat yang baru untuk diberikan kepadamu. Segala yang kau lakukan kelihatannya belum ada hasilnya, tidak sia-sia, karena janji Tuhan semua akan Tuhan pakai untuk mendatangkan kemenangan buat kita. Allah turut bekerja dalam segala perkara, termasuk kegagalanmu, termasuk penderitaanmu, kesesakanmu, air matamu, untuk apa? Mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Inilah firman Tuhan. Di balik lagu Tuhan pasti memberikan kemenangan buat hidup kita. Yang diberkati katakan amin. Boleh tepuk tangan buat Tuhan.